فبأي آلاء ربكما تكذبان. Buku ini kita akan menjelaskan, masuk ke dalam pembahasan buku yang kita akan kaji di pertemuan ini. Baik, saya buatkan buku panduan ya, yang halaman 4. Terkait dengan judul buku. Terkait dengan judul buku ini. Ada 3 ya, Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Ada 3 pembahasan. Pertama penjelasan tentang judul bukunya. Iya. Jadi untuk judul dari buku ini itu seperti itu tertulisnya di dalam manuskrip yang ditulis oleh murid Ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Hafidz Al-Biqai dan Syekh Muhammad bin Musa bin Imran, dan itu dicetakan, disebutkan oleh guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, syarah beliau terhadap An-Nukhbah ini, dan disebutkan di berbagai buku yang mensyarah, karya tulis yang mensyarah dari buku ini. Iya. Baik. Jadi judulnya itu Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Apa itu An-Nukhbah? An-Nukhbah itu artinya Al-Mukhtar, pilihan. Ya kalau dikatakan intakhabahu artinya ikhtarahu. Jadi dia adalah pilihan-pilihan. Ya maksudnya enggak segala hal dirinci dengan masuk ke dalam mendetail. Disebut segala sudut, cabang, dan akar-akarnya. Tidak, tapi dipilih. Nukhbah. Al-fikar itu jamak dari fikrah. Jamak dari fikrah. Seperti nihla, jamaknya an-nihal. Jamaknya nihal. Seperti al-hikmah, jamaknya apa? Al-hikam. Jamaknya al-hikam. Seperti al-bid'ah, jamaknya apa? Al-bid'ah, begitu. Jadi nukhbatul fikar. Jadi ini al-fikar itu sama dengan fikrah maksudnya sesuatu yang dia pikirkan di benaknya itu sedang bekerja terhadap sesuatu, memperhatikan sesuatu. Itu fikrah namanya. Iya. Jadi ini pilihan dari sesuatu yang memang dia pilih secara khusus, yang dia pikirkan, dia saring dengan bagus terkait dengan mustalah ahli al-athar. Istilahnya ahli al-athar. Iya. Mustalah maksudnya mustalah ilmunya. Jadi ilmu ini banyak namanya, disebut ilmu mustalah. Kadang disebut dengan nama ilmu hadits atau ulumul hadits. Kadang disebut dengan nama ilmu riwayah.
ilmu ar-riwayah. Iya. Kadang disebut dengan berbagai penamaan, tapi yang mencocoki sesuai dengan pembahasan sanad, riwayat, hadits dan apa yang terkait dengannya. Baik. Dan itu kalau kita baca dari buku-buku mustalah yang mungkin kita akan jelaskan nanti dari ucapan penulis, itu akan kelihatan ya beberapa penggunaannya. Jadi sini belakangan banyak populer dengan nama ilmu mustalahil hadits. Ilmu mustalahil hadits. Dahulu kan Al-Hakim punya Ma'rifatu Ulumil Hadits. Ibnu Salah nama bukunya Ulumul Hadits. Namanya Ulum Al-Hadits. Iya. Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Al-Kifayah fi ilmi ar-riwayah. Ya banyak di khususnya di belakangan itu disebut dengan nama mustalah. Ahli al-athar itulah ahli hadits, sama ahli al-athar disebut juga dengan ahli al-hadits. Baik. Jadi tadi saya sudah sebut beberapa namanya, mustalahul hadits, kemudian ilmul hadits, atau kadang disebut ulumul hadits, dan kadang disebut apa tadi? Ilmu riwayah. Terus kadang disebut juga dengan nama usulul hadits, kadang disebut dengan usul al-hadits. Sama dengan usul fiqh, usul tafsir, ada namanya usul al-hadits. Kadang ada yang menamakannya dengan nama qawaidul hadits. Qawaid al-hadits. Iya. Baik. Jadi itu penamaan-penamaan. Dari ilmu atau dari buku-buku mustalah itu. Adapun secara istilah, ilmu hadits itu artinya apa? Ya. Ilmu hadits artinya ma'rifatul qawaid. Ini yang paling ringkasnya ya, ma'rifatul qawaid. Al-mu'arrifatu atau ma'rifatul qawaid al-mu'arrifati bihalir rawi wal marwi. Itu yang paling ringkasnya. Ilmu hadits itu adalah mengenal kaidah-kaidah yang memperjelas tentang keadaan rawi dan apa yang diriwayatkan. Memperjelas tentang keadaan rawi dan apa yang diriwayatkan. Baik. Makanya pembahasan ulumul hadits itu luas cakupannya. Luas cakupannya. Jadi ada pembahasan hadits terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terkait dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terkait dengan takrir beliau, ada yang terkait dengan akhlak, perilaku beliau. Dari sumber-sumber dari Nabi itu, bagaimana cara diriwayatkannya, bagaimana dhabatnya, cara membacanya, terus bagaimana lafadznya, ya di dalam mengukur lafadznya, itu semuanya ada di dalam riwayat ilmu hadits. Sebagaimana di ilmu hadits juga diperkenalkan tentang riwayat, syarat-syaratnya, bentuk-bentuknya, hukum-hukumnya. Kemudian mengukur rawi itu, bagaimana cara mengukur rawi. Ini rawi yang menyambung riwayat,
mengambil riwayat dari Nabi, yang mengambil dari Nabi, dari tabiin, tabiut tabiin. Rawi-rawi ini apa ketentuannya? Apa syarat-syaratnya? Iya. Bagaimana cara dia tahammul menerima riwayat? Bagaimana bentuk dia meriwayatkan? Kemudian riwayat itu dari sudut bersambung atau terputus kayak bagaimana? Diterima atau tidak? Ketika masuk ke dalam rawi itu banyak lagi ilmu di dalamnya. Ini Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau membuat metode baru di dalam mempermudah orang mempelajari ilmu mustalah. Iya. Itu mungkin saya akan terangkan nanti ya dari penjelasan akan metode penulis di sini rahimahullahu taala. Mungkin saya akan terangkan sedikit tentang peta bagaimana ilmu riwayat itu. Supaya kita ada gambaran sebelum masuk ke dalam rincian yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik, ini yang terkait dengan judul buku.